안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Korea yang berjudul Bad Devil. Film ini akan kita bagi menjadi dua ya. Ayo kita mulai. Seorang wanita dihajar oleh sekelompok preman di jalanan dan tidak ada yang berani menolong. Kita kenalkan lagi dengan seorang perempuan bernama Haewon yang bekerja di bank. Haewon adalah sosok wanita egois dengan kepribadian yang sangat tidak menyenangkan. Dia bahkan tidak segan memarahi seorang nenek kampung yang ingin meminjam uang di bank karena kekurangan dokumen yang diperlukan. Intinya, Haewon ini tipe perempuan berhati batu yang careless. Di tengah kerjanya, dia ditelepon pihak kepolisian untuk mengidentifikasi beberapa preman yang terlibat pemukulan wanita semalam. Karena dia mengaku tidak begitu melihat detail pelaku, para preman pun dilepas karena kurangnya bukti. Ayah dari korban merasa kecewa dan mengejar Haewon untuk mengatakan yang sebenarnya, tapi terlihat sekali bahwa Haewon tidak ingin terlibat. Saat dia ingin menjalankan mobil, para preman itu menghalangi dan sedikit memberikan ancaman agar dia tidak membuka mulut. Karena itu, dia menutup mulut rapat-rapat saat ditanya polisi apakah mendapatkan ancaman yang dijawab tidak. Sekembalinya dia di kantor, Haewon melihat nenek yang sudah dibantu rekannya yang bernama Jisoo. Dia sangat tidak senang dan menuduh Jisoo pasti sudah melaporkan dia dan mencari muka di depan manajer. Sebelum Haewon pergi, dia mengingatkan bahwa mereka bekerja di bank bukan diskotik untuk menggait pria. Setelah itu Haewon terlihat agak menyesal dengan ucapannya dan mengirimkan pesan untuk mengajak Jisoo makan bersama. Pintu toilet tiba-tiba tidak bisa dibuka dan lampu pun padam. Ternyata di luar pintu ada yang sengaja menganjalnya dengan kayu. Singkat cerita, dia berhasil keluar dan di pikirannya sekarang, pasti Jisoo lah yang melakukan ini semua karena sekilas tadi, dia melihat sepasang kaki yang memakai slipper pink seperti yang dipakai Jisoo. Tamparan pun dilayangkan saat mereka bertatap muka, dan kemudian Haewon baru menyadari bahwa yang memakai sandal seperti itu bukan hanya Jisoo seorang. Karena kejadian ini, dia pun diskor dan dianjurkan piknik dulu biar waras. Tukang pos mengetuk pintu dan memberikan segepok surat yang tak pernah dibacanya. Surat-surat itu tertulis dari Boknam dan akhirnya dia pun memutuskan untuk berlibur seorang diri ke Pulau Mudu. Tempat yang sudah jarang disinggahi orang, tapi karena kakeknya pernah tinggal di sana, dia merasa familiar di tempat tersebut yang sekaligus Boknam teman masa kecilnya juga tinggal di sana. Ini dia teman yang bernama Boknam. Pria berambut gelombang adalah Manjong suaminya dan yang memakai jaket biru itu bernama Chuljong yang adalah adik dari suaminya. Seorang nenek tidak begitu senang dengan kedatangannya apalagi di pulau itu tidak ada tempat wisata jadi bukanlah tempat yang tepat untuk dikunjungi. Haewon lalu diantar ke rumah mendiang kakeknya yang sudah kosong selama 13 tahun dan Boknam lah yang sudah membersihkannya sewaktu tahu Haewon akan datang. Boknam sendiri terlihat memiliki keluarga yang suram di mana dia menikah dengan laki-laki desa dengan pemikiran jadul yang tidak memperbolehkan anak perempuan untuk bersekolah dengan alasan jika perempuan berpendidikan maka dia akan meninggalkan keluarga. Sebenarnya yang lebih menyedihkan yang tidak diceritakan ke Haewon adalah Boknam juga menjadi budak pemuas nafsu adik iparnya saat suami dan anaknya pergi memancing. Ngenesnya lagi, suaminya sendiri sebenarnya tahu tapi membiarkan itu terjadi karena di pikirannya, wanita itu memang harus melayani dia dan keluarganya. Suami akan berlaku kasar padanya hanya karena tidak senang mendengar kalimat yang tidak suka dia dengar. Nenek-nenek di sana sangat membanggakan laki-laki yang dianggap seperti dewa karena bisa membantu membetulkan ini itu dan kedua laki-laki setan ini adalah keponakan dari si nenek rese. Sorenya, Boknam mengajak Haewon untuk mandi di sungai sekaligus dia akan mencucikan bajunya. Baju yang bagus dan kulit yang bersih Haewon membuat Boknam kagum. Bagaimanapun kehidupannya sangat berbeda dengan teman masa kecilnya ini. Besoknya Haewon yang sedang berjalan-jalan didatangi oleh Chujong dan sepertinya dia mempunyai niat jahat. Haewon juga sudah bersiap dengan benda tajam yang disembunyikan di belakangnya dan momen itu terganggu oleh kedatangan Yeonhee. Niat buruk itu pun diurungkan dan Chujong berjalan pergi. Setelah bermain-main sebentar, mereka berjalan pulang ke rumah dan Boknam langsung mengajak anaknya pergi karena di dalam rumah ayahnya sedang bermain dengan wanita bayaran yang bernama Miran. Boknam menitipkan anaknya kepada Haewon dan lanjut makan dengan lahap seakan tidak terjadi apa-apa. Si nenek rese ini datang dan mengatainya bisa-bisanya makan seperti babi sedangkan suaminya bercumbu dengan wanita lain di dalam. Setelah selesai, Miran meminta maaf kepada Boknam karena bukan maksudnya ingin main dengan suaminya, tapi bosnya sudah membayarnya untuk melayani Manjong. Miran heran kenapa Boknam bisa hidup bersama laki-laki kasar seperti itu.
Jika dia ada di posisi Boknam, dari awal pasti sudah kabur. Boknam tentu takut jika dia kabur mungkin akan dihabisi, tapi perempuan itu menyarankan untuk kabur ke Seoul. Bagaimanapun, Boknam masih memikirkan anaknya yang membutuhkan figur seorang ayah, tapi lagi-lagi perkataan itu dipatahkan yang kata Miran, dia bahkan tumbuh baik-baik saja tanpa seorang ayah. Sebenarnya apa yang dikatakan Miran ada benarnya. Tinggal bersama pria setan ini terasa seperti di neraka di setiap detiknya. Jangankan untuk sayang dan peduli dengan istrinya, menghargai Boknam sebagai perempuan saja tidak. Suaminya sengaja membuatnya disengat lebah dan melempar batu ke arahnya juga mengatainya bodoh. Tapi yang paling ngenes adalah sikap Boknam yang menganggap itu adalah hal yang biasa dan tidak mempersoalkannya. Suatu hari Boknam yang sedang mengangkat jemuran menemukan celana dalam anaknya di kantong celana suaminya. Jelas dia mencurigai sesuatu, apalagi menemukan Yeonhee yang sedang bersolek sambil berkata ingin dicintai ayahnya juga. Ini sudah pasti konsep cinta yang salah antara ayah dan anak. Boknam menanyakan dari mana dia mendapatkan kutek dan masker itu yang dijawab diberikan oleh ayahnya. Tak berapa lama suaminya masuk dan mereka pun terdiam. Tendangan langsung diarahkan ke kepala Boknam dan makian pun dilontarkan. Dia memarahi Boknam yang dikira ingin merebut kutek itu dari anaknya. Yeonhee yang masih polos memeluk ayahnya karena merasa dibela tanpa mengetahui maksud keji ayahnya nanti. Boknam sebenarnya sudah tidak tahan lagi dan mengambil celurit, tapi keinginannya itu dibatalkan setelah melihat anaknya. Di tempat lain, Haewon menerima email PHK dari kantornya. Rencananya dia pun akan segera pulang ke Seoul. Sambil mengemas barang, Boknam ternyata sudah duduk di teras rumahnya dan terdiam. Haewon sekaligus pamit dan berterima kasih kepadanya yang sudah menemaninya selama di sana. Boknam meminta Haewon mengajak dia dan anaknya ke Seoul seperti janjinya 15 tahun yang lalu, tapi sekarang bukanlah waktu yang tepat. Jika tidak bisa sekarang, setidaknya Boknam meminta Yeonhee dibawa bersamanya karena dia sangat mengkhawatirkan anaknya yang akan dimakan bapaknya sendiri. Haewon tidak percaya dengan perkataan Boknam dan menganggap itu hanyalah alasan yang terlalu dibuat-buat. Gawatnya lagi, percakapan mereka itu didengar oleh nenek rese yang diam-diam menguping. Baru saja Haewon menutup pintu dan sewaktu dia membuka pintu kembali, Boknam sudah hilang sedangkan itu hanya berlangsung beberapa detik. Besoknya, Haewon menemui Yeonhee dan tingkah anak itu agak sedikit melenceng. Dia selalu menyentuh bagian dada Haewon dan berkata ingin mempunyai buah dada yang besar sepertinya, karena itulah yang membuat dia dicintai seorang pria. Haewon mulai menanyakan anak itu apakah ayahnya mencintainya dan bagaimana cara dia mencintai. Anak itu tersipu dan belum sempat dijawab, si nenek resek datang yang menyuruh anak itu pulang. Dia meminta Haewon untuk segera meninggalkan pulau itu dan menjelek-jelekkan Boknam yang katanya suka berbohong, tumbuh seperti pengemis dan memohon seperti anjing untuk mendapatkan sesuatu. What? Kenyataannya lagi, Yeonhee itu bukan anak kandung Manjong dan nenek menyuruhnya untuk tidak ikut campur urusan orang-orang di pulau itu. Cerita berlanjut ke Boknam. Dia mencoba mengambil kunci di kantong suaminya yang sedang tidur dan inilah yang dia lakukan. Dia membuka lemari yang isinya telepon dan langsung menelpon Miran untuk merencanakan kabur ke Seoul. Jadi, ceritanya hanya ada satu telepon di pulau itu yang tersambung ke rumah nenek. Malam menjelang subuh, Boknam pun menjalankan aksinya. Dia membawa Yeonhee bersamanya dan kabur. Anak tengil ini sebenarnya tidak ingin ikut, tapi karena dia juga tidak tega melihat ibunya digebukin mulu, akhirnya dia pun gak banyak komplain. Kapal datang dan mereka dijemput oleh Miran, tapi yang membawa kapal itu adalah teman Manjong yang bernama Chung. Dia mengaku tidak peduli dengan urusan orang lain, hanya saja ingin jasanya dibayar. Tak jauh dari sana, Manjong sudah berdiri dan Chung sengaja menghitung uangnya perlahan. Sudah bisa dipastikan apa yang akan terjadi. Boknam diseret oleh Manjong sambil dihantam. Beberapa warga menonton dan nenek jahat itu menyuruh Manjong untuk mematahkan kakinya agar kelak tidak bisa kabur lagi. Miran menjadi sasaran Chuljong dan membawanya ke semak-semak. Setelah puas memukul Boknam, Manjong juga ingin melampiaskan kemarahannya kepada Yeonhee. Melihat anaknya ditarik, Boknam ingin melempar batu ke arah suaminya tapi dicegah oleh seorang ibu-ibu. Si nenek jahat itu berkata harusnya Boknam bersyukur karena selama ini Manjonglah yang bersedia menghidupi dia dan anaknya. Perkataan itu membuat Boknam tidak tahan lagi dan berteriak dia tidak tahu siapa ayah dari Yeonhee itu karena dia diperkotek para bajingan yang tidak hanya satu. Manjong pun menghajarnya habis-habisan dan Yeonhee mencoba mencegah ayahnya yang didorong sampai kepalanya terbentur batu dan meninggal di tempat. Melihat itu, Boknam syok dan histeris. Semua orang terdiam dan seorang sersan dipanggil untuk mengurus perkara ini. Sersan merasa curiga tapi orang-orang berkata Yeonhee meninggal karena jatuh terpeleset.
Bok Nam terlihat terus memandangi foto anaknya dan ibu-ibu ini mengarang cerita yang katanya mungkin Bok Nam lah yang telah menghabisi anaknya sambil tertawa. Sersan melakukan pendekatan dan bertanya apa yang sudah terjadi dan Bok Nam langsung berkata bajingan itulah yang menyebabkan anaknya meninggal. Bersambung, lanjut ke part 2. Link ada di atas. Sampai jumpa.